Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anidi Zawa Hairunisa dari kelas 1C PGRI. Kali ini saya akan membuat video project tentang bioteknologi konvensional dalam mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Bapak Rohmat Widianto MPD. Nah, dari bioteknologi konvensional ini saya mengambil cara membuat tape singkong. Ini sangat mudah loh guys cara bikinnya. Yuk sama-sama kita lihat cara proses pembuatan tape singkong menggunakan bioteknologi konvensional. Alat dan bahan untuk membuat tape singkong. Pertama singkong, kedua langseng, tiga panci, lalu wadah, selanjutnya talenan, pisau, dan ragi tape. Dan yang terakhir adalah daun pisang. Pertama-tama kita kupas kulit singkong. Kupas kulit singkong dengan pisau, lalu potong dengan cara seperti ini. Jika kulit sudah seperti ini, tarik menggunakan tangan hingga terbuka sempurna. Dan ini penampakan singkong setelah dibuka kulitnya. Lalu kerik kulit ari pada singkong. Dan ini bertujuan untuk menghilangkan lapisan lilin pada singkong agar tape tidak cepat busuk. Setelah itu, cuci singkong hingga benar-benar bersih. Ini saya tambahkan singkongnya agar tapenya menjadi lebih banyak. Nyalakan kompor api dengan sedang. Setelah itu, masukkan singkong yang sudah dicuci bersih tadi ke dalam langseng. Kukus singkong hingga empuk atau sekitar 1 jam. Setelah itu, rapikan singkong yang sudah dimasukkan tadi agar nanti matangnya lebih sempurna secara merata. Lalu ditutup hingga rapat dan tunggu hingga singkong menjadi empuk. Nah, ini dia singkong yang sudah empuk dan matang. Setelah itu, letakkan singkong di atas nampan dan biarkan hingga singkong menjadi dingin. Oh iya, lebih bagus ragi tape ini dijemur terlebih dahulu. Setelah dijemur, tumbuk ragi tape hingga menjadi halus. Siapkan kain kecil bersih, lalu letakkan ragi tape di atasnya. Lalu tutup ragi tape dengan kain. Dengan menggunakan kain ini, mempermudah kita untuk menaruh ragi tape di atas tapenya dan juga membuatnya lebih merata. Ini dilakukan dengan cara ditepuk-tepuk. Tape dibuat melalui proses fermentasi, yaitu reaksi oksidasi senyawa organik berupa karbohidrat dengan ragi tape, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Setelah singkong yang atas merata, lanjut ke singkong yang bawah dan balik singkongnya. Setelah singkongnya sudah dibalik, lanjut balurkan kembali ragi tapenya. Nah, jika ragi sudah merata, saatnya singkong dimasukkan ke dalam panci yang berisi daun pisang. Proses pembungkusan dan penyimpanan ini dilakukan karena proses fermentasi tape menggunakan proses fermentasi anaerob. Dengan melakukan fermentasi anaerob, rasanya akan lebih manis.
Pada proses fermentasi, jumlah mikroba dipengaruhi oleh namanya fermentasi, yakni semakin lama fermentasi, jumlah mikroba akan semakin banyak dan produksi etanol semakin tinggi. Proses ini akan terhenti jika kadar etanol meningkat sampai tidak dapat ditoleran lagi oleh sel-sel jamur. Tingginya kandungan etanol akan menghambat pertumbuhan jamur. Setelah singkong sudah dimasukkan semua, saatnya tutup singkong dengan daun pisang kembali dan tutup dengan rapat. Simpan singkong sekitar 3 hari dalam suhu ruang kamar. Tutup hingga rapat. Nah, dan ini hasil fermentasi singkong selama 3 hari. Dan ini sudah sangat tercium ya wangi tapenya. Kita lihat apakah berhasil tapenya. Dan ternyata berhasil. Ini kelihatan sangat lembut dan manis karena wanginya pun sudah sangat semerbak. Nah guys, ini dia hasil tape singkongnya menggunakan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Nah sekarang kita coba ya buka tapenya, kita coba makan. Nah, untuk makannya ini saya udah siapkan garpu. Ini kita coba potong tapenya. Wow, tapenya sangat kelihatan empuk ya. Dari teksturnya pun sangat lembek dan empuk. Rasanya manis dan enak. Tapenya ini tuh lembut gitu guys di mulut. Jadi pas dimakan tuh langsung kerasa banget manis tapenya. Dalam proses pembuatan tape singkong, terjadi reaksi fermentasi atau peragian. Reaksi yang terjadi pada proses fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa, yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Reaksi fermentasi ini disebut juga dengan respirasi anaerob. Respirasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Respirasi anaerob adalah suatu jenis respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Dalam setiap reaksi respirasi anaerob atau fermentasi akan dihasilkan etanol dan karbon dioksida. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali.